Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Maulana Laba. Saya dari kampus Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan eksperimen wawancara terhadap mahasiswa di samping saya. Sebelum saya melakukan eksperimen wawancara, saya mempersilakan kepada mahasiswa di samping saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, oke. Terima kasih saudara Irfandi yang telah memilih saya selaku narasumber ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mansur Monesa, asal dari Provinsi Maluku Kota Ambon. Pendidikan jurusan Sastra Indonesia. Saya berkuliah di Universitas PGRI Yogyakarta. Saya kembalikan ke saudara Irfandi. Ya, terima kasih Abang Mansur yang sudah memperkenalkan diri. Kita langsung saja melakukan eksperimen wawancara ini. Ada beberapa pertanyaan di sini yang akan saya tanyakan kepada Abang Mansur. Apa itu Pancasila? Jelaskan Pancasila secara bahasa. Oke, pertanyaan yang pertama untuk memasuki wawancara pada malam hari ini. Pancasila itu secara literatur itu kita ketahui bahwa Pancasila adalah falsafah bangsa. Falsafah yang dimana adalah sebagai satu orientasi kebenaran dalam hal menjadi satu kekuatan untuk menciptakan suatu kesejahteraan di negara kesatuan Republik Indonesia. Secara bahasa, Pancasila dapat dibagi menjadi dua arti kata, secara terminologi atau secara arti kata, dan secara definisi atau secara terminologi. Secara etimologi, Pancasila berasal dari kitab Sanskerta, bahasanya yaitu kitab Sanskerta yang kemudian melahirkan dua kosakata di mana ada panca dan sila atau sendi. Panca itu artinya kekuatan dan sila itu ada 5 dasar yang kemudian menjadi satu kekuatan untuk menjadi satu pegangan masyarakat Indonesia untuk bagaimana mewujudkan misi daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Secara terminologi atau secara definisi, bahwa kita ketahui sendiri bahwasanya Pancasila di berbagai macam literatur itu menjelaskan bahwasanya Pancasila itu sebagai salah satu falsafah atau cara pandang negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dasar kita bernegara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kira-kira seperti itu untuk jawab pertanyaan nomor 1. Ya, lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Abang. Ya, poin kedua, apa Pancasila menurut Anda? Pancasila menurut pribadi saya ya, selama pembelajaran saya sebagai mahasiswa atau dari jenjang sebelum mahasiswa, yang dapat saya simpulkan bahwasanya Pancasila ini dia merupakan salah satu patokan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk kemudian mewujudkan misi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya Pancasila menurut saya dia adalah satu falsafah yang digunakan sebagai parameter untuk menuju satu kesejahteraan masyarakat Indonesia dari 5 kekuatan yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Mengenal Pancasila. Poin pertama, sebutkan urutan sila-sila dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Pertama, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial. Itulah sila-sila dalam Pancasila yang kemudian sudah saya jelaskan di awal bahwa 5
sendi ini yang kemudian menjadi satu kekuatan untuk mewujudkan satu kesejahteraan di negeri ini. Menghargai pluralisme, menghargai perbedaan kultur dan lain-lain, itu semua dianut dimasukkan dalam Pancasila. Ya, saya kembalikan. Ya. Poin kedua, sebutkan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya kerakyatan satu pemimpin yang kemudian dipercayakan oleh suatu masyarakat yang hidup di dalam suatu tatanan negara. Itu dia diangkat dan dia dipilih berdasarkan aturan-aturan konstitusional yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan pemilihan umum. Semua negara di dunia punya kriteria untuk kemudian memilih pemimpin sendiri dengan basis konstitusinya, kira-kira dia arahnya kemana, tujuan sistem negaranya seperti apa. Kalau Indonesia dengan sila keempat dalam Pancasila tentu adalah satu pemimpin dan dipilih secara musyawarah oleh seluruh masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tugas daripada seorang pemimpin, kerakyatan yang dipimpin, artinya dia memimpin semua amanat dan cita-cita negara dan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sini ada 2 poin. Pancasila adalah dasar negara. Apakah Anda sepakat dasar negara kita adalah Pancasila? Tolong dijelaskan. Tentu ketika Pancasila sebagai dasar negara, ketika pertanyaan apakah saya sepakat atau tidak, saya ini generasi yang kemudian lahir ketika negara sudah terbentuk. Sebelum melihat kembali berhijrah pada empiris di mana negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebelum merdeka banyak terjadi pertumpahan darah, masa kolonialisme, dijajah beratus-ratus tahun. Ini artinya ketika para founding father kita mensahkan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai kekuatan untuk kemudian mempersatukan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hari ini kita hidup dalam keadaan aman dan tentram, tentu iya saja ketika saya sebagai generasi tinggal melanjutkan kebenaran daripada Pancasila itu. Tapi ketika Pancasila sebagai dasar negara, ya sebagai generasi harus mendukung dan menyepakati itu, karena founding father berhasil kemudian menyelamatkan kita dari masa penjajahan waktu itu. Ya, saya kembalikan. Ya, kita lanjut ke poin yang kedua. Bagaimana pendapat Anda apabila Pancasila atau dasar negara kita diganti? Kalaupun Pancasila sebagai dasar negara mau diganti sebagai negara hukum, otomatis konstitusi sebagai acuannya. Iya, dan tidak hanya Pancasila bisa diganti, saya rasa ada lembaga-lembaga tertentu yang kemudian punya wewenang dan punya tugas untuk mengatur hal tersebut. Dan ketika Pancasila mau diganti, maka kembali meng-cross-check atau mengecek prosedur peraturan pada konstitusi secara nasional untuk kemudian melihat apakah ada perizinan untuk dirubah atau tidak. Karena negara hukum, jadi kita harus kembali pada aturan mainnya, yaitu konstitusi. Saya kembalikan. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Apa arti dan makna pada gambar burung Garuda di bawah ini? Dari kepala sampai ekor, coba menjelaskan. Kalau burung Garuda ini secara literatur yang pernah kita pelajari, bahwasanya burung Garuda ini melambangkan keluasan, ya, keluasan bumi pertiwi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kenapa Garuda ini diwarnai emas, bahwa itu menunjukkan bahwa sumber daya alam dari Sabang sampai Maroko, otomatis Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Hingga saat ini berbagai macam kasus-kasus yang terjadi, pertambangan yang terjadi, ini secara tidak langsung kita bisa melihat bahwasanya negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu banyak. Kemudian ada bagian tubuh dari burung Garuda yang kemudian melambangkan, berjumlahkan tahun di mana secara bersama-sama tahun lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu di bagian tubuhnya berjumlahkan sesuai dengan tahun kelahiran negara Republik Indonesia, itu 1945. Nah, itu ada pada tubuh burung Garuda. Nah, burung Garuda kenapa dia balik ke kanan bukan ke kiri? Karena secara filosofi, secara literatur yang kita ketahui bahwa pikiran-pikiran yang dituangkan terhadap analisis terhadap kepala burung Garuda, bahwasanya kanan adalah kebenaran.
Dan lambang daripada burung Garuda ini mencerminkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang besar dan negara yang memiliki kekayaan alam yang begitu banyak. Kira-kira seperti itu. Ya, kasih Bang. Di sini saya masih punya satu pertanyaan. Bagaimana contoh konkret penerapan Pancasila pada zaman sekarang ini? Contoh konkret. Ya. Bicara persoalan pelaksanaan penerapan Pancasila, ya kita tetap berjalan sesuai konstitusi. Bagaimana? Karena kita hidup di negara hukum. Jadi kita melakukan aktivitas kehidupan kita dalam hal sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, sila-sila dalam Pancasila ini menjadi satu fondasi agar bagaimana generasi Indonesia secara kultur maupun secara pengembangan ilmu pengetahuan, secara pelaksanaan kehidupan sehari-hari, dia harus menyerap semua sila-sila dalam Pancasila. Persoalan perjalanan untuk langkah konkretnya dalam hal praktek itu kembali pada individu. Nah, tapi saya rasa dalam perjalanan saya selama ini, ya ini adalah bagian dari proses untuk kemudian menjawab sebagai generasi untuk menjalankan maksud dan tujuan daripada Pancasila itu seperti apa. Yang jelas dia punya konotasi yang baik, tapi untuk praktiknya itu saya rasa masih sangat kurang. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih Abang yang telah membantu eksperimen saya. Mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan kepada Abang. Selebihnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.